ada sosok yang berdiri tepat di belakang perempuan itu, yang menggunakan baju serba hijau gitu, dengan gaun. Wahai golongan jin yang berada di belakang pasien saya, siapa kamu gitu? Sedang apa kamu gitu? Kenapa kamu berada di belakangnya terus menerus? Maksudnya apa gitu? Dia jawab, nggak jawab salah banget atau enggak, cuma dia langsung bilang, saya akan bawa perempuan ini kemana? Saya bilang gitu. Kemana kamu mau bawa? Ke Laut Kidul. Untuk apa? Kayak gitu. Dia bilang, untuk apa? Sebagai penerus ilmu yang telah dipelajari oleh ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus YouTuber. Dia bernama Bang Anto dan dia mempunyai banyak banget kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor. Ya pokoknya banyak banget lah. Gue aja sampai bingung gitu mau yang mana nih yang gue ambil gitu kan ceritanya. Kita langsung aja kenalan ya sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Anto ini tinggal di mana nih? Saya sekarang tinggalnya di Depok, Jawa Barat. Oh gitu. Iya. Oh ya lumayan lah ya dari Depok ke sini. Lumayan, kalau nggak macet. Oh, iya. Terima kasih nih Bang Anto sudah mau mampir di Diary Neng Sherly. Aduh, jauh-jauh datang dari Depok ke sini udah bener-bener berterima kasih banget dah. Nah, Bang Anto ini seorang YouTuber ya? Iya, YouTuber pemula. Nanti bisa jadi YouTuber yang senior. Amin, amin, amin. YouTube-nya apa tuh kalau boleh tahu? YouTube-nya Mata Batin Official. Itu tentang apa tuh di situ? Itu kita bergerak mengulas tentang kisah-kisah misteri, explore gitu kan, menguak kisah misteri, mitos-mitos, lalu ada edukasi di sana dan juga hiburan pastinya. Iya, bener. Dikemas dalam bentuk yang ya menghibur nanti. Nah, Bang Anto itu selain YouTuber, itu aktivitas yang lain itu apa? Iya, saya pribadi sehari-hari itu sekarang pengobatan alternatif, iya, terutama yang non medis gitu. Itu sejak tahun 2000 lah kira-kira udah mulai, jadi kurang lebih baru 21 tahun lah. Kira-kira gitu. Lama ya. Dan itu pasti banyak banget ya pengobatan A ke pengobatan Z, itu benar-benar berbagai macam penyakit, berbagai ya pokoknya intinya aduh kalian tuh kalau misalkan memang perlu pengobatan yang non medis mungkin ya Bang Anto. Iya. Ya untuk pengobatan non medis bisa langsung chat, kalau enggak DM ya. Boleh. Nah, DM ke Instagramnya Bang Anto. Boleh. Langsung ke YouTube-nya juga boleh. Boleh. Dan gue juga sebenarnya mau nanya-nanya sih. Kalian tahu kan kisah gue kayak gimana? Jadi ya mungkin sekalian gitu ya kan. Mumpung ada. Oke, Bang Anto, berarti Bang Anto itu punya kayak keahlian untuk mengobati non medis ya. Nah, aku tuh dari YouTube dari Neng Sherly pengen tahu gitu kayak step by step. Mungkin cara pengobatannya juga banyak berbagai cara ya. Iya, jadi benar. aku tuh kepo sebenarnya. Iya, bagus kepo. Teman-teman juga pasti kepo dong caranya seperti apa gitu Iya, kan. harus dikepoin. Harus dikepoin, benar. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya untuk teman-teman semuanya boleh di-subscribe, like, komen, dan di-share, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan teman-teman nih, banyak banget yang komen itu di daerah Bali. Aduh, terima kasih untuk daerah Bali. Banyak banget komen positif, negatif. Aduh, kita semuanya terima untuk masukan-masukannya. Oke teman-teman, jangan lupa juga follow IG gua Neng Sherly. Oke, jangan lupa tuh. Oke, kita lanjut aja cerita ke Bang Anto.
Oke, Bang Anto mau nanya nih, itu awal mula pengobatan itu dari mana sih? Atau mungkin dari lahir yang memang sudah bisa, atau memang dari turunan, atau memang belajar sendiri gitu? Oke, pertanyaannya bagus banget nih, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi sebelumnya alhamdulillah terima kasih atas undangannya ya, dan hidangannya tadi sebelum kita melakukan podcast di daerah Neng Serli. Alhamdulillah. Untuk buka dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi sesuai dengan pertanyaan Neng Serli tadi, luar biasa pertanyaan. Sejak kapan? Sejak lahir kah? Enggak juga sih, sejak lahir. Lahir masih digendong-gendong. Tapi alhamdulillah memang Bang Anto punya keturunan yang bisa melakukan pengobatan. Ada kakek dari bapak kan dari Jogja, mbah gitu ya, itu juga pengobatan. Kalau dari ibu orang Betawi, bapaknya tuh engkong, jadi pengobatan juga. Alhamdulillah dapat keberkahan aja. Iya, nggak bisa apa-apa juga dapat keberkahan, dapat kecipratan ilmunya. Nah, terus ditelusurin itu, sambil dipelajarin, datang ke rumah ustadz, ke rumah kiai, ya, sambil belajar. Walaupun kita udah punya basic dari keturunan, nggak serta-merta menjadikan kita tuh langsung bisa, enggak. Jadi harus ada yang bimbing, ada yang gojlok. Ya, jadi apalagi kalau yang belajar sendiri, belajar dari buku, jangan, itu bahaya. Karena belajar dari buku tanpa guru yang nyata, itu belajar sama setan, itu nggak boleh. Harus ada ustadz, ada kiai, ada orang yang paham, mendampingi Bang Anto, belajar sungguh-sungguh. Itu beberapa tahun gitu. Sebenarnya nggak ada cita-cita untuk pengobatan, enggak. Itu kita belajar mendalami ilmu agama. Lama-lama muncul keberkahan di situ. Ada orang minta tolong sedikit demi sedikit, ya ditolongin. Karena kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu. Ya, ada yang minta tolong, tolongin. Ya, pelan-pelan alhamdulillah. Memang prosesnya nggak mudah. Kita pertama, kalau kita muslim ya, Serli muslim atau muslim, dan penonton muslim juga, kita sama-sama tahu kalau mau belajar sesuatu itu dimulai dulu, apalagi hal yang gaib gitu ya, dimulai dulu dengan pondasi yang kuat. Apa sih pondasinya Bang Anto? Pondasi sholat dulu. Jangan sekali-sekali belajar ilmu gaib kalau nggak sholat, lu gila ntar. Bener, puasa yang bener, jalanin dulu apa yang lo perintahin, jauhin yang lo larang. Nggak boleh sembarangan. Kalau kita tiba-tiba ngobatin, kayak bisa ngobatin, nanti yang nyembuhin bukan Allah, nanti setan, bahaya itu. Ini minta maaf nih, ngomongnya gak ngegas sedikit. Apa-apa. Ya. Sahabat-sahabat yang Serli. Malah lebih suka nih sahabat yang Serli, lebih suka yang kayak gini ya. Iya, jadi gitu Serli ceritanya. Awal mulanya kenapa bisa ngobatin tuh, ya nggak ada cita-cita untuk pengobatan, nggak ada. Cuma itu kebagian keberkahan aja dari orang tua terdahulu. Jadi kita nerusin aja. Cuma harus digali lagi ilmunya pelan-pelan. Dan harus tahu ilmu agama. Jangan sekali-kali ngobatin orang nggak pakai ilmu agama. Nanti dia pakai darah, motong ayam. Wah, darahnya minum. Nanti nyediain kembang segala macem. Kembang boleh wangi. Untuk nyediain hal-hal yang aneh, syarat-syaratnya jangan mau kita dijadikan nih jadi sesat, nanti nggak boleh. Kita harus berlandaskan syariat Islam, nggak boleh sembarangan gitu saya kira-kira. Aduh, dengar tuh teman-teman. Jadi memang beberapa cara mungkin ada yang melenceng ya. Iya, kita harus pintar memilih. Kalau yang sakit, Bang Anto pribadi, kalau ada orang yang minta tolong, tiba-tiba datang, Bang Anto minta tolong nih, ibu atau bapak sudah ke dokter belum untuk didiagnosa oleh dokter? Gitu. Kita nggak serta-merta, jangan langsung tiba-tiba, kamu kena ini, kena itu, jangan. Diagnosa dulu Bu ke dokter, itu bapak sakitnya apa. Nanti kalau seandainya dokter bilang semuanya normal nih, sudah dicek up gitu ya, normal, itu kita harus pengobatan yang lain alternatif. Bisa juga di ruqyah, Bang Anto juga ngeruqyah gitu, obat alternatif yang lain. Karena penyakit itu terbagi dua ya kan, ya yang normal medis maupun non medis gitu. Pengobatan juga macam-macam. Begitu Serli. Oke, Bang Anto, banyak banget nih narasumber Serli yang dia itu pengen punya ilmu gitu. Mungkin dia pikir tuh itu ilmu keislaman gitu, tapi mungkin salah guru, jadi dia lebih ke
mendapatkan persyaratan yang kurang baik gitu. Itu seperti apa tuh Bang Anto? Maksudnya kan ada ilmu yang memang disarankan untuk kayak berpuasa, untuk mengaji gitu, untuk kayak berzikir, dan ada salah satu kayak yang melenceng ya seperti Bang Anto tadi ngomong kayak minum darah lah atau apalah, itu caranya gimana tuh Bang Anto? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat nih jawabannya. Kita kalau mau belajar sesuatu yang dimaksud Sherly mungkin ilmu itu ilmu gaib ya, maksudnya gitu kan. Cara mendapatkannya gimana sih gitu ya? Paling pertama cari guru yang tepat. Yang tepat itu guru adalah guru yang melakukan ibadah setiap hari, yang terus-menerus melakukan ibadah. Jangan cari guru yang sholatnya aja bolong-bolong, jangan kan ngajarin kita, jangan kan nolongin kita, nolong diri sendiri aja belum bisa nanti dia gitu. Cari guru yang tepat. Udah ketemu guru yang tepat, misalkan ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu ulama, belajar sungguh-sungguh apa yang diarahkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh ulama, kita jalanin dengan sungguh-sungguh. Kita disuruh sholat yang rajin, puasa, zikir yang bagus, sholat yang khusyuk gitu kan, pakaian bersih, jauhin dah tuh yang Allah larang. Apaan tuh? Macem-macem dah. Berjudi, berzina, khamar, minuman keras, jauhin gitu. Tadi gitu, cari guru yang tepat, ya kan? Guru yang tepat kelihatan beliau rajin ibadahnya, itu bisa mengajari kita. Tapi kalau sampai belajar kepada orang yang sholatnya aja enggak, masya Allah, bukan nolongin kita, bukan ngajarin kita, menjerumuskan kita ke dalam lembah kesesatan. Nauzubillahi min zalik. Begitu kira-kira Sherly. Ya tuh teman-teman dengerin ya, maksudnya kita memilih-milih guru juga ya. Harus. Karena kita nggak pernah tahu nih guru ini bener apa enggak, kan kebanyakan tuh agak melenceng gitu. Lihat aja dari syarat yang diberikan. Syaratnya kamu harus motong misal ayam cemani. Ayam cemani tahu nggak? Ayam yang hitam semua. Iya. Ntar kamu juga harus ini apa namanya tuh, harus syaratnya aneh-aneh itu nggak kepake itu. Jangan diterusin gitu. Tolong yang udah terlanjur belajar dengan syarat-syarat yang begitu, kembalilah ke jalan Allah. Jangan tinggalin gitu. Kita menurut syarat Islam aja, kita kan orang Islam nih. Iya udah ikutin aja. Sholat, puasa, zikir, sedekah, segala macam bagus-bagus aja gitu. Begitu kira-kira. Oke nih Bang Anto, jadi banyak nih narasumber Neng Sherly gitu yang bercerita kalau dia itu pernah melakukan kayak ilmu kebal lah, terus kayak masang susu biar dia terlihat ya menawan gitu ya, terus kayak mempunyai keris dari leluhur gitu, dan mereka itu merasa kayak pengen dikeluarin semuanya. Itu kira-kira bagaimana tuh Bang Anto? Iya baik. Satu-satu dulu kita jawab nih. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi apa tuh? Punya apa sih namanya tadi saya bilang? Kayak mereka itu kayak mempelajari ilmu dan mendapatkan sesuatu dari ilmu itu, kayak keris lah, terus benda-benda lah yang ada di tubuh dia gitu untuk kekebalan gitu. Dan mereka tuh kayak pengen ngeluarin tapi caranya tuh nggak tahu gitu. Bagus banget ini pertanyaannya. Terserah yang nonton mau terima mau enggak, Bang Anto apa adanya deh gitu ya. Ilmu kebal dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu ya, itu ilmu kebal golok potong ini enggak ada. Itu terserah yang nonton punya pendapat sendiri, nggak masalah. Debus ada debus itu teknik namanya debus. Kalau ilmu kebal sendiri nggak ada. Karena apa? Karena nabi kita nabi yang dicintai, Nabi Muhammad SAW, waktu perang aja tuh kena giginya. Kalau mau kebal juga Nabi Muhammad, Nabi kita kebal nggak ada kebal. Terus kalau punya keris gimana maksudnya? Keris masuk ke badannya apa gimana? Iya, masuk ke badannya, terus kayak keris itu tuh bisa digunakan untuk hal-hal negatif gitu. Masuk ke badan dia? Iya. Halu lagi nih. Masya Allah. Jadi keris dimasukin dalam badan itu nggak ada. Kalau jin bisa masuk ke dalam badan kita, keris benda padat ya masuk dalam badan kita nggak bisa, kecuali nih Sherly ya, kecuali ada orang-orang yang mempunyai ilmu sihir. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ini bukan sembarangan nih, bukan kata Bang Anto. Quran surat Al-Baqarah ayat 102, silakan dibuka. Barang siapa yang membeli menggunakan sihir, itu sesungguhnya dia berada dalam kesesatan yang nyata. Tuh, jadi ada orang ilmu sihir, punya ilmu sihir, ngirim orang itu bisa.
Tapi kalau kita kayaknya punya keris sendiri, kita masukin nggak bisa kayaknya. Itu bahaya. Mending jauhin deh. Karena nggak boleh sesuatu benda-benda yang dari luar dimasukin dalam tubuh kita, nggak boleh. Nanti kita jadi syirik, jadi musyrik. Maksudnya kita bawa keris. Wah, Sandi punya keris, hasil belajar. Gua bawa nih di kantong nih. Wah, gua kalau nggak bawa keris, kayaknya lemah nih badan gua nih. Gua kalau nggak bawa keris, kayaknya cewek nggak ada yang ngeliatin gua nih. Itu lu halusinasi lah gitu. Lu lemes bukan karena nggak bawa keris, lapar lu begitu. Itu, iya, itu jauh-jauhin yang keris-keris begitu, hindarin. Yang halu-halu begitu. Ilmu yang bagus-bagus dipelajarin. Jadi kalau kayak gitu jadinya nanti dia jadi syirik. Wah, nggak bawa keris gua kurang gagah. Nggak bawa keris nggak ada yang cewek nggak ada yang suka sama gua. Wah, kalau bawa keris gagah nih gua, semua cewek ngeliatin. Siapa nenek ngeliatin lo? Masya Allah. Itu Sherly, agak emosi dikit ngomongnya tentang ilmuwan. Soalnya banyak banget narasumber Neng Sherly tuh kayak ya itu Bang Anto, mereka itu kayak mempunyai kayak benda-benda yang nggak apa-apa, kayak boleh gitu. memiliki benda. Keris nih mau jelasin ya, keris saya ada satu. Keris itu adalah senjata yang dimiliki oleh suku Jawa. Yang membuat keris namanya empu. Itu keris dibuat dengan susah payah, ditempa, dibakar. Itu dulu untuk senjata. Jadi zaman sekarang nih, zaman milenial, keris sangkanya buat setannya, ada hantunya. Itu gimana? Kasihan empu yang bikin itu keris sungguh-sungguh dari zaman dulu. Bukan untuk nakut-nakutin orang, itu buat senjata, itu wibawa, nggak sembarangan. Iya, nggak apa-apa kalau yang punya keris, nggak apa-apa, bagus keris dipelihara. Boleh nggak Bang Anto? Punya keris boleh. Itu senjata khas Jawa, boleh. Golok, pandau, apalagi rencong, itu khas masing-masing daerah, boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau seandainya keris atau benda-benda seperti itu dijadikan suatu patokan untuk tenaga kita, nggak boleh. Bersandarkan keris, kalau nggak bawa keris nggak enak. Waduh, bahaya. Nauzubillah min dzalik, ngeri. Jadi memang cara penggunaannya aja kali ya Bang Anto ya, baik apa enggaknya. Cara gitu. Penggunaannya. Sebenarnya boleh-boleh aja ya, boleh banget, boleh banget punya keris. Boleh banget punya batu mustika gitu ya, karena batu permata gitu. Boleh banget. Boleh punya keris, punya golok, semua benda mati itu semua. Jangan dianggap itu benda yang horor, jangan. Kayak batu cincin gitu kan. Itu kan benda batu mulia. Pakai di tangan biar bagus. Ikat, kalau laki-laki nggak boleh pakai emas, pakai perak. Ikat di tangan buat manis gitu kan. Rasulullah pakai cincin tapi dibalik. Rasulullah dulu tuh ada capnya, stempelnya ada dibalik gitu. Kalau sunnah Nabi Muhammad begitu dibalik. Itu Sherly kira-kira. Oke Bang Anto, jadi untuk misalkan banyak nih yang mempunyai kayak benda-benda gitu yang mungkin mereka itu salah menggunakannya gitu dan berdampak kayak negatif ke dirinya sendiri. Dan itu untuk menelitarisir kayak untuk menghilangkan seperti itu tuh bagaimana tuh Bang? Nah iya itu yang udah terlanjur punya Terjerumus keris, lah seperti itu, iya gitu. seandainya punya keris dan dianggap punya daya mistis yang berlebih, itu Bang saranin mungkin itu beristighfar dulu yang pasti, dirinya dulu beristighfar. Itu keris nggak salah, itu keris nggak salah, keris benda mati ditaruh ya iya ikut, dibawa ya ikut, dilempar ya ikut gitu. Cuma yang salah kita manggil jin, kadang-kadang mungkin menganggap benda itu ada kekuatan, jin masuk beneran, ntar jin bisikin tuh, tolong dong gua dong, kasihin ini dong, kasihin darah ayam gitu. Nah itu jin yang bisikin, dihindarin. Yang udah terlanjur beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, hindarin hal begitu. Bukannya nggak boleh punya keris, sekali lagi boleh gitu. Oke teman-teman, begitu penjelasannya dari Bang Anto soal ilmu yang dikasih benda-benda, terus kalian yang pengen ngeluarin benda-benda itu, terus kayak pengen kembali ke jalan Allah gitu, dengerin kata Bang Anto yang tadi, ya kan? Nah Bang Anto kan tadi cerita kalau Bang Anto itu sekarang selain YouTuber, buka pengobatan juga, ya. Nah Bang Anto, itu pengobatan yang paling ekstrim itu seperti apa sih? Iya. Yang non medis.
pengobatan 21 tahun udah ya. Wah, pasti banyak banget ya. Jadi iya, alhamdulillah memang berbagai macam pengalaman, dari yang ringan, maksudnya bukan penyakit sih, semua fleksibel ya. Yang ringan tuh maksudnya ada yang anak bayi nangis, ketemplokan gitu ya, bahasa kita tuh apa sih, kesambet, Tempelan gitu, iya sambet. kesambet, sampai memang benar-benar mereka ada penyakit yang dikirim oleh orang gitu kan, yang sengaja dikirim oleh orang, yang tadi Bang Anto bilang tuh, dengan ilmu sihirnya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 102 itu, mereka membeli sihir dan mereka mempergunakannya. Tuh, itu bahaya itu Bang Anto pernah ngobatin orang yang, ini nggak apa-apa dibuka ya, jadi ada sosok anak muda gitu, dia baru menikah, Sherly. Ini baru menikah, ini rumahnya di Cijantung di Jakarta Timur dekat markas Kopassus. Jadi ada anak muda perempuan gitu, baru nikah muda gitu, belum punya anak. Satu ketika dia minta tolong sama Bang Anto menghubungi, dan kita hadir ke kediamannya di Cijantung itu. Sana dia lagi sakit, lagi berbaring. Bang Anto tanya ke keluarganya, ada suaminya, Bang, ini kenapa istrinya? Iya Bang, sakit ya Bang gitu. Kenapa emangnya? Nggak tahu Bang, udah 2-3 hari itu matanya merem terus gitu, dan panasnya tinggi gitu. Bang Anto tanya, apakah udah ke dokter? Sudah. Bagus, dikasih obat udah, makanan cukup udah, istirahat cukup udah. Terus Bang Anto coba cek gitu kan, di tempat itu juga langsung itu ternyata ada sosok yang berdiri tepat di belakang perempuan itu. Bang Anto nggak bisa sebutin namanya ya. Itu perempuan yang menggunakan baju serba hijau gitu, dengan gaun. Bang Anto kayaknya nggak asing dengan sosok tersebut, tapi Bang Anto nggak terlalu pikirin. Bang Anto tetap fokus ke pasien Bang Anto gitu. Nah, Bang Anto obatin ya kan, kita bacain bismillah, sholawat, syahadat, bacain falak, annas, kita ruqyah segala macem. Dia udah melek dan sudah bisa bersuara. Bang Anto tanya baru, apa yang kamu rasakan selama kamu kira-kira 2-3 hari ini mengalami panas tinggi? Saya merasa ada yang mengikuti. Bang, seperti apa yang mengikuti kamu? Sosoknya perempuan itu, menggunakan serba hijau itu, persis seperti yang tadi Bang Anto lihat. Setelah gitu, baik, sekarang kamu minum air putih. Si pasien Bang Anto bilang gitu, minum air putih. Bang Anto coba komunikasi dengan sosok tersebut. Assalamualaikum ya goibitullah bil mu'jizat zikrullah. Wahai golongan jin yang berada di belakang pasien saya, siapa kamu gitu, sedang apa kamu gitu, kenapa kamu berada di belakangnya terus menerus, maksudnya apa gitu. Dia jawab, nggak jawab salah banget atau enggak, cuma dia langsung bilang, saya akan bawa perempuan ini kemana. Saya bilang gitu, kemana kamu mau bawa? Ke Laut Kidul. Untuk apa gitu. Dia bilang, untuk apa? Sebagai penerus ilmu yang telah dipelajari oleh ibunya gitu, dia bilang begitu. Bang Anto mulai nalar nih, apakah ini yang disebut Ratu Pantai Selatan gitu kan, atau anak buahnya, atau dari golongan mereka lah gitu. Terus setelah itu beliau pergi, Bang Anto berdoa lagi, baca ayat kursi segala macam. Akhirnya dia, sosok itu hilang. Setelah hilang baru Bang Anto duduk bersama tuh di satu meja, ngobrol sama yang sakit sama suaminya. Ada apa sebetulnya? Kenapa? Gitu. Jadi dia cerita, memang Bang, ibunda saya itu sering melakukan ritual di daerah Sukabumi, di daerah Pelabuhan Ratu. Gitu. Untuk apa? Gitu, melakukan ritual. Saya juga nggak tahu Bang. Yang pasti ibu saya itu mengambil ilmu dari sana. Gitu. Ilmu apa? Nggak tahu juga Bang. Tapi yang pasti ibu saya tuh setiap mempunyai hajat sesuatu
pasti dimudahkan gitu. Oh, bagus dong. Gitu kan orang bilang bagus dong kalau punya hajat selalu dimudahkan dan dikabul oleh Allah. Tapi sepertinya beda bang gitu. Misalkan hajatnya apa? Misalkan ibu saya bang ikut undian. Undian tuh apa sih ya? Semacam apa sih nomor tuh? Lotre Apa ya? gitu ya, Lotre. togel gitu ya. Nah, togel kayak gitu. Itu kalau ibu saya mau dapat bang, dia ke sana nanti dapat bang. Iya. Selalu begitu. Dan kalau seandainya ada undian, misalnya dia ikut undian di mana gitu, yang berhadiah jalan-jalan ke luar negeri, itu selalu berhasil bang. Wah, itu juga agak curiga juga, apa iya? Apa namanya? Setiap ada undian itu bisa lolos dengan sendirinya begitu. Kayaknya kita juga kadang-kadang mohon sama Allah aja ya, nggak langsung dikabul. Iya. Proses ya. Itu proses, itu satu keanehan. Malam itu juga waktu pulang, bantu beristikharah. Salat istikharah, waktu minta petunjuk pada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan pada hambamu yang lemah, yang doif, yang fakir, yang miskin, apa yang dialami oleh pasien hamba, ya Allah, si perempuan tersebut yang masih muda. Setelah istikharah, Bang Anto tidur. Dalam tidur itu Bang Anto bermimpi bahwasanya ibunya itu menjalin hubungan komunikasi yang erat dengan yang bernama Nyi Blorong. Dengan yang Nyi Blorong. Itu memang Nyi Blorong tuh. Itu sosok yang luar biasa jahat itu, jin. Bukan cuma ada di film Susana itu, malah ngalamin langsung di mimpi beristikharah itu. Bahwa sisanya ibunya melakukan komunikasi erat, jadi setiap apa yang diinginkan itu dibantu oleh dia. Nggak tahu apa yang dipersembahkan oleh dia, oleh ibunya kepada dia. Tapi dalam mimpi juga itu akan anak tersebut yang perempuan tadi itu yang baru nikah itu akan diwarisi ilmunya itu yang sama, akan diwarisi ilmu yang sama dengan ibunya. Besoknya Bang Anto telepon langsung, kabarin ke suaminya mau ketemu, penting gitu. Saya bermimpi, saya sambil istikharah bermimpi ketemu. Bang Anto ketemu ke rumah beliau lagi, Bang Anto ceritain keadaan yang sebenarnya. Saya sambil istikharah mohon petunjuk pada Allah gitu. Dan saya diberi mimpi itu bahwasanya istri abang itu ingin diwarisi ilmu yang sama dan ingin dikenalkan oleh sosok yang sama. Sontak kaget, tapi si anak perempuan tersebut nggak kaget karena dia bilang itu, iya bang, saya pernah ibu pernah bilang sama saya bahwa saya akan diwarisi ilmu tersebut ya. Kamu mau? Aku tanya gitu, Bang Anto tanya gitu. Dia nggak mau. Suaminya Bang Anto tanya, apakah suami mengizinkan ilmu tersebut turun kepada istri kamu? Saya nggak izinkan bang. Oh kalau gitu, ya udah. Nggak pakai banyak bicara lagi. Saat itu juga siapkan mobil. Kita berangkat ke Pelabuhan Ratu, gitu kan? Bang Anto langsung berangkat ke Pelabuhan Ratu. Di sana, sampai sana udah selesai maghrib. Saya maghrib, isya itu sholat, selesai isya untuk berzikir ya kan, mohon pada Allah, ya Allah saya bermohon kepadamu ya Allah ya kan, atas penyakit yang dialami oleh pasien saya, yang dia akan dimana petunjuk yang saya dapatkan dia akan diturunkan ilmu setan, itu sangat mudorot, membawa kesesatan. Dan suaminya pun tidak mengizinkan, ya Allah hamba mohon diberikan kemudahan untuk melawan kemungkaran sampai akar-akarnya, siapapun yang melakukan kezaliman. Nah di situ Nyi Blorong itu muncul di pinggir laut. Iya, sambil tertawa dia, kamu nggak akan bisa melepaskan jerat anak tersebut. Saya bilang, Bang Anto bilang, demi Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Bang Anto baca Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Wahai kamu golongan jin, jangan mengganggu manusia. Kalau kamu mengganggu manusia berarti kamu golongan setan dan harus dilawan. Bang Anto ruqyah saat itu. Alhamdulillah atas pertolongan dan izin Allah. Alhamdulillah saat itu juga hilang semuanya. Nggak jadi itu ilmunya diwariskan dan putus. Saat itu juga penyakitnya hilang dengan seketika dan Nyi Blorong itu kembali ke alamnya, ke alam jin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Aduh.
Aduh, bener-bener ekstrim juga ya. Maksudnya, aduh Nyi Blorong gitu kan, kita cuma bisa ngeliat di film-film gitu Bang Anto. Iya. Kayak Nyi Ratu gitu kan, Nyi Roro Kidul, terus Nyi Iya. Blorong kita cuma bisa ngeliat di film-film, tapi Bang Anto sendiri langsung bertemu sama sosok itu ya Bang Anto ya. Iya, walaupun nggak ada cita-cita pengen ketemu, nggak ada jadi ngapain mending ketemu sama ulama. Iya, ketemu sama ulama-ulama, nggak ada cita-cita, tapi kebetulan aja itu kita dibentrokin dan diuji keimanan kita dan keberanian kita, mental kita. Kita hanya bersandar kepada Allah, nggak ada kita bersandar sama yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak ada lagi lah yang lebih kuat kecuali Allah. Jadi waktu terus jalanin, nolongin orang sampai tuntas, alhamdulillah, karena izin dan ridho Allah. Bang Anto mau nanya nih, Bang Anto kan itu kan memutuskan perjanjian istilahnya ya, maksudnya perjanjian dari ibunya itu yang mungkin mempunyai perjanjian sama Nyi Blorong dan malah berdampak ke anaknya. Iya. Gitu. Dan masalah perjanjian ini Bang Anto kan banyak banget tuh kayak orang yang melakukan pesugihan yang sudah terikat gitu sama sosok itu sebenarnya bisa nggak sih untuk terputus gitu? Iya, walaupun di Islam kita kenal seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali syirik, musyrik. Allahu bisawab. Jadi apabila ada orang yang sudah terlanjur ya, terjun ke pesugihan dan udah menikmati seluruh hartanya dan sampai sekarang masih kaya, kalau emang masih ingin kebahagiaan Allah masih bisa. Bang Anto berharap sih masih bisa. Tinggalin semua harta yang sekarang ada tuh, yang sekarang punya mobil hilang, udah semua duit bakar udah gitu. Iya, jangan dipakai buat makan, mudorot itu bahaya. 7 turunan kita nggak akan berkah di dunia, susah. Ntar akhirnya gini Sherly, kalau orang ikut pesugihan tuh dia kan numbalin orang lain, disuruh ditumbalin, nanti akhirnya dia juga ditumbal itu karena dia melakukan perjanjian dengan setan. Dan itu sebesar-besarnya dosa manusia itu melakukan hal-hal yang syirik dan musyrik. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, hindarin deh. Dan itu memang bisa untuk terputus gitu untuk Yang kalau alam bisawab ya nggak ada salahnya dicoba. Iya, tapi yang udah terlanjur kalau masih mau kembali ke jalan Allah silakan. Itu jangan putus asa, ya, harus berani. Jadi berani ketemu ketemu setan yang membawa dia ke lembah kesesatan, harus berani. Taruhnya nyawa udah nggak masalah. Dan Bang Anto sendiri pernah nggak menangani masalah itu? Ya itu tadi, seperti tadi itu sering kayaknya ya, pernah. Yang kayak tadi itu sebenarnya itu perjanjian ibunya seperti itu. Cuma kita kan nggak terlalu ekstrim juga ngomongnya dia pesugihan, gitu kan? Karena harus ada bukti yang nyata. Gitu, nggak boleh kita asal ngomong nanti fitnah. Tapi hasil istikharah itu merujuk ke sana, dan itu makanya Bang Anto langsung ambil tindakan, langsung bergerak, jangan tunggu besok. Bahkan ibunya saat itu pas Bang Anto sama suami dan dia bergerak ke Pelabuhan Ratu, itu ibunya udah nelponin mau jemput itu anaknya, mau menjemput, pokoknya matiin telepon, jalan ke sana. Gitu, kita mohon pertolongan Allah gitu. Oh, jadi masih bisa ya, Alhamdulillah. selagi dia memang berniat untuk tobat. Iya, masih niat buat tobat. Lakuin masih tobat. Bakar tuh duit, mobil bakar. Iya, punya motor, punya pesawat bakar gitu. Jangan ntar gua mau tobat sisain kantong nih 1 M. Kentut. Sebel gitu. Namanya itu takut, bukan takut apa-apa, takut miskin. Itu bukan takut pada Allah. Nggak boleh begitu. Iya, bahaya itu. Yang udah terlanjur nih, mumpung masih ada umur, bertobat jalan Allah. Tobat nasuha, sungguh-sungguh. Masya Allah. Tinggalin gitu-gitu. Dan hindarin. Yang begitu hindarin. Berarti alhamdulillah ya Bang ya, bagi teman-teman yang memang berniat untuk bertobat itu masih bisa lah untuk ada jalannya untuk melepas perjanjian itu ya Bang. Iya. Nah Bang, jujur nih sebenarnya Sherly juga udah pernah melakukan hal yang benar-benar ya istilahnya musyrik lah gitu, pernah melakukan hal itu sama saudara Sherly gitu. Dan banyak banget yang bilang yang bisa ngelihat Sherly secara ya kasat mata atau mungkin mata batinnya itu ada sosok yang mengikuti, dan itu hal negatif katanya gitu. Dan Sherly tuh pengen gitu untuk melepaskan sosok itu gimana tuh Bang caranya? Baik, iya.
Ini pribadi saya. Kembali lagi, datengin orang yang tepat dulu untuk ditanya, jangan asal nanya. Nanti kalau asal nanya jawabannya juga asal-asalan aja. Iya, karena berbeda orang, berbeda pendapat, berbeda penjelasan juga gitu Bang Anto. Iya. Jadi kita jadi agak bingung gitu sebenarnya harus melakukan yang mana nih gitu. Iya, nggak apa-apa namanya orang tanya kan ya. Mungkin dia tahu gitu, tanya. Gitu. Iya. Mungkin dia tahu, tanya. Kayak orang sakit, mungkin di sana cocok berobat, sana cocok berobat. Nggak apa-apa orang nanya. Kita juga kan harus pintar gitu, harus pintar menelaah apa sih yang dijawab. Kira-kira masuk akal nggak nih yang dijawab gitu kan, gitu. Nah, tadi Sherly nanya tentang apa tadi? Tentang sosok yang mengikuti gitu. Iya, memang setiap manusia itu ada di dalam badan kita ini ada ruh dan korin gitu. Ada juga yang namanya jin nasab. Jin nasab itu jin yang mengikuti secara turun temurun di keluarga kita. Apabila keluarga kita orang baik, orang soleh, orang alim, orang tawadu, nanti turun ke anak cucunya untuk menjaga. Apabila anak cucunya ada yang tersakiti, ya sedang dalam bahaya, nanti mungkin bisa dijaga oleh jin tersebut tanpa kita minta ya. Kalau kita minta nanti kita bergaul sama jin namanya gitu, nggak boleh. Tanpa kita minta itu akan melindungi kita. Ada juga kalau seandainya orang tua kita dulu, kakek kita, nenek kita, kakek buyut kita biasa main dengan jin. Biasa main dengan jin itu berarti hal-hal negatif gitu ya. Dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit minta tolong dukun ini supaya itu. Nanti anak cucunya kebagian juga susahnya. Dikit-dikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Ah itu begitu, kayak gitu. Ada jin. Kalau Sherly sih mantap lihat baik-baik aja, insya Allah nggak ada apa-apa. Emang ada yang ngikutin, tapi baik kok, itu nggak apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang ada yang ngikutin ini selalu jahat, enggak juga Sherly. Jangan nanti kasihan yang ngikutin kita. Kalau kita berprasangka buruk, padahal dia niatnya mau Baik. dampingin kita gitu. Enggak semuanya yang dampingin itu ada yang ngikutin kayak ini bang. Jahat nih, enggak juga. Dan juga nih Mantu mau pesan nih sama mungkin ada orang yang sakit sering berhalusinasi gini. Wah saya habis dari mana nih, badan saya berat gitu kan. Sangkanya ada jin yang ikutin, belum tentu gitu kan, mungkin dia kelelahan segala macam. Kalau udah minum obat, udah diurut, udah apa masih berat, nah itu baru terindikasi mungkin ada sesuatu yang ikutin kita dari golongan lain, golongan jin gitu Sherly. Jadi memang harus pintar-pintar kita juga untuk nanya ke orang lain ya. Harus pintar cari orang yang tepat untuk ditanya, nggak asal-asal aja. Nanti kita kalau asal-asal aja yang tadi Bang bilang jawabannya asal-asalan dan malah menyesatkan kita, bahaya begitu. Wah ini benar-benar ilmu banget ya buat gue dan teman-teman juga. Karena selama ini Bang Anto, saya itu selalu nanya ke A sama ke B itu, memang mereka selalu bilang tuh ada sosok negatif gitu. Aduh kasihan nih. Kayak gitu makanya. Nggak boleh. Makanya tuh kayak kepikiran juga gitu apa sosok ini. Dia kalau dibilang gitu, Sherly maaf potong-potong, kalau dibilang gitu dia malah marah, malah masuk sekalian. Gitu, makanya dia agak marah. Mungkin dia masuk langsung marah. Sherly tuh masuk kemasukan gitu ya. Trans gitu, langsung marah sama orang yang bilang begitu. Kadang-kadang bilang begitu. Jadi sebenarnya sosoknya baik. Iya, Bang Anto lihat sih ya dari begini, Bang Anto baik. Nggak ada yang menyusahkan, nggak ada. Malah menjaga. Jangan. Jangan nanti yang mau jagain kita dibilang wah nyusahin kita, wah bahaya. Wah kasihan. Alhamdulillah dapat penjelasan yang memang bikin hati kita tenang nih. Karena ya itu Bang Anto banyak banget itu yang bilang katanya wah Sherly nih begini nih sosoknya, katanya yang ini begini sosoknya katanya gitu. Jadi juga Sherly jadi malah berpikiran buruk terus gitu ya. Ambil informasi itu dari orang yang terpercaya dan berpengalaman gitu Sherly. Nggak semua orang kita tanya dan dia jawab kita langsung telan mentah-mentah, bulat-bulat, jangan. Kita lihat dulu backgroundnya dia siapa sih, apa sih dia sehari-harinya apa, dia memang di bidang itu atau bukan gitu kan. Dia mempelajari ilmu secara tuntas atau tidak gitu ya. Jadi kita juga nanya juga sama orang yang tepat. Itu kalau ada dari kemarin-kemarin mungkin Sherly bertanya dan dapat jawaban itu ada yang ngikutin sosoknya yang negatif itu. Iya, Bang Anto sih cuma gini, ente belajar di mana, kapan belajarnya, di mana, gitu. Iya,
Karena dari tadi komunikasi sama Wanto juga yang di dan saya biasa-biasa aja, baik-baik aja, welcome aja. Mungkin kalau nggak baik nih udah masuk nih ke Sherly, ngamuk ke sini nih. Wah, selesai podcast langsung. Kita ngobatin dia mah. Tapi memang jujur Bang Anto, pertama ketemu Bang Anto tuh kayak nggak ada rasa takut gitu, kayak nggak ada rasa apa ya, biasanya aku tuh kalau ketemu sama orang yang bisa gitu, perasaan tuh kayak ada rasa kesel, terus kayak marah gitu perasaan. Kemarin kan sempat ketemu sama yang mungkin dia bilang tuh bisa gitu, ngerti hal-hal seperti itu. Pas ketemu tuh kayak bentrok gitu Bang Anto. Oh gitu. Jadi ya? saya tuh kayak perasaan Sally gitu, rasanya tuh kesel banget tuh sama orang itu. Padahal orang itu biasa aja, gitu nggak ya? gimana-gimana gitu. Mungkin iya mungkin yang ada di yang belakang Sherly gitu mungkin kurang struck dengan sosok beliau gitu. Ya kita nggak menyudutkan siapapun orangnya, mungkin itu mungkin nggak pasti gitu. Mungkin gitu. Jadi sosok itu kurang nyaman gitu. Kalau Bang Anto ya begini Bang Anto, adanya gemuk. Nah, Bang Anto, Sally kan sering kesurupan nih. Kesurupan. Nah, banyak orang juga mungkin yang udah melihat hal-hal seperti itu dari lahir, ada yang mungkin sudah dewasa gitu, dan mereka kayak belum nerima gitu Bang Anto, kayak belum nerima kelebihan mereka yang bisa ngelihat hal-hal seperti itu gitu. Itu cara nanggapinya gimana ya Bang Anto ya? Iya, baik. Kalau ada orang punya kelebihan, misalkan memang ini kita nggak nyari-nyari gitu, kita tiba-tiba bisa melihat sosok dari bangsa lain, bangsa jin, misalnya kita bisa merasakan aura yang kurang enak di satu tempat, segala macam. Enggak usah, banyak orang yang tolong dong tutup dong mata batin saya gitu, tolong dong hilangin dong. Itu nggak boleh, itu karunia Allah, itu bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Jangan sekali-kali saya minta tolong ditutup aja, itu Allah yang kasih, kenapa ditutup? Bahaya itu, malah itu Allah yang kasih, jadi dimanfaatkan dengan baik. Tenang aja, santai aja, punya ilmu gitu, punya kelebihan seperti itu, santai aja, tenang aja, nggak apa-apa. Imbangi dengan ibadah gitu, dengan zikir gitu. Misalkan nih rutinin ya kan, kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asyil wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersolawat kepada Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berdoa, ya Allah, jikalau engkau yang memberikan kelebihan kepada hamba, sesuatu yang lebih, ilmu, ya kan, berikanlah ya Allah ilmu ini keberkahan dan manfaat untuk hamba maupun orang lain, ya Allah. Jadikan kebaikan untuk hidup hamba. Baca Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah itu dapat keberkahan. Itu begitu caranya. Ya Allah, itu detil kan begitu. Betul banget. Penjelasannya juga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi banyak banget kayak banyak yang komen gitu, wah kak gue juga bisa nih ngelihat hal-hal kayak gitu dan itu menakutkan atau gitu. Mungkin mereka itu masih belum bisa nerima kali ya apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala mungkin. Iya. Nah Bang Anto, aduh mohon maaf nih nanya-nanya mulu nih, nggak apa-apa kan? Umum Bang Anto ada di sini ya kan? Udah resiko ya, sahabat daerah yang Sherly, resiko Bang Anto diundang sini mau ditanya, jawab gitu. Iya. Kita kipas semua. Nih, Bang Anto, kan Sherly pernah dengar yang namanya orang yang disantet nih Bang Anto, kayak sampai dia sakit, sampai dia kayak yang mengeluarkan yang kayak ya mustahil gitu, kayak jarum lah atau benda-benda yang nggak masuk di akal gitu Bang Anto. Dan itu Bang Anto pernah nggak sih mengobatin orang yang disantet itu? Iya, memang udah keseharian. Dibilang pernah nggak ya, pernah. Ya, sehari-hari kita gitu ya. Ya karena ilmu tadi Bang Anto bilang kalau sekarang di Jawa dibilangnya santet gitu kan. Di Quran ditulis sihir gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 102 itu menjelaskan tentang itu. Ya kan, barang siapa yang mempelajari ya kan dan memperjualbelikan ilmu sihir, tuh udah jelas itu begitu, makanya dilaknat Allah gitu. Jadi ada ilmu santet itu
ya kita obatin gitu dengan cara-cara yang baik dan benar, dengan syar'i gitu kan. Ada. Lalu kalau dibilang nanti dia bisa dimasukkan sesuatu dengan segala macam, ya mungkin bisa. Dengan mereka kan udah dukun-dukun gitu, orang-orang yang begitu melakukan sebuah kemusyrikan, ya kan, bersekutu dengan setan. Mungkin dia mengirim jarum dibantu sama setan, kirim. Wah, dengan upahnya setan yang macam-macam gitu. Bisa aja Sherly. Bisa, karena gini, karena kita nanti ada yang bilang, wah gue sih nggak mempan di santet gitu, gue sih nggak bakal kena ilmu sihir. Lu siapa? Gue tanya. Ulama, kiai, wali, semuanya pernah kena. Bahkan Nabi Muhammad pernah kena ilmu sihir. Nih waktu ceritain, ya kan? Siapa yang menyihir Nabi Muhammad? Namanya Ubaid bin Lasom. Oh, nggak sembarangan. Nabi Muhammad pernah disihir 40 hari, lupa beliau kemana nih, udah menengokin istrinya atau belum, udah ngunjungin istri belum, Rasulullah lupa, itu pernah. Dan yang meruqyah malaikat Jibril alaihissalam. Tuh istilahnya kenapa turunnya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul Falaq, Qul bin Nas. Itu asbabun nuzulnya karena Rasulullah pernah kena ilmu sihir. Oh gitu. Jadi kita jangan sombong, gua nggak bakal kena, gua sih kuat wajib ibadahnya. Jangan kita. Nabi Muhammad yang udah maksum dijamin surganya masih kena. Itu buat pelajaran buat kita. Kita nggak boleh sombong. Gitu Sherly. Nah, untuk cara mencegahnya itu seperti apa tuh Bang? Yang pertama, untuk mencegahnya kita perbanyak ibadah kita, ya kan. Kalau bisa jangan sampai lepas wudhu, gitu kan. Pas lepas wudhu, sholat kita 5 waktu dijalani dengan baik. Pokoknya jalankan seluruh yang Allah perintahkan, jauhi seluruh yang Allah larang. Kalau kita di Muslim nih, kita Islam, begitu, jauhi yang Allah larang. Itu insya Allah kita terlindungi. Banyak zikir, ya kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah terhindar dari segala macam keburukan, kesulitan, kesusahan. Begitu kira-kira. Nih Bang Anto, kita ini untuk orang-orang yang mungkin mau melakukan seperti itu nih Bang Anto. Misalkan orang-orang nih kayak mau melakukan ilmu santet itu. Misalkan ada orang nih mau melakukan santet ke orang lain. Nah, itu dampak untuk orang itu tuh seperti apa? Biar mereka tuh pada tahu gitu dampaknya tuh seperti apa untuk orang yang melakukan santet itu. Oh, dampaknya orang yang melakukan santet? Iya. Karena kan mungkin ada yang berniat gitu mau melakukan santet, nah mungkin dengan Bang Anto cerita dia langsung nggak ke situ gitu. Oke, Bang Anto jabarin. Misalkan ada orang berantem, yang jauh-jauh tetangga nih berantem nih, wah berantem hebat. Yang satu orang nggak berantem, terus dia mungkin kurang puas berantemnya. Gua ke rumah dukun aja, gua santet nih, biar mati. Gua santet nih biar sakit, gua santet nih biar yang jelek-jelek pokoknya. Nih anak kasih tahu nih, nanti apa yang ente lakuin itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita mau nyantet bisa kembali ke diri kita sendiri itu. Dan alhamdulillah min zalik, itu dosa yang paling besar, musyrik, itu neraka, temannya iblis itu. Iya, jangan punya pikiran begitu. Ya kan, kalau kita berantem kita minta maaf, saling bermaaf-maafan. Itu diajarin Nabi begitu. Berantem dikit ke dukun, warung sepi ke dukun, apa lagi sepi, kontrakan sepi nggak ada yang ngisi ke dukun, tolong isiin mbah, tolong mbah juga kontrakannya kosong. Cinta ditolak dukun. Cinta ditolak dukun dah, kukuruyuk. Lah haula wala quwata. Jangan dikit-dikit mbah dukun, kasihan. Dukun orang dulu tuh, dukun tuh berhubungan dengan yang lain, dukun lahir, dukun ini. Sampai sekarang nih dukun jadinya ilmu hitam, kesian. Jauhin begitu, karena azab Allah sangat pedih. Baiklah Bang Anto, ini banyak banget nih yang nge-DM. Mereka itu kayak mempunyai masalah non medis gitu, dan mereka itu pengen berkonsultasi ke memang orang yang benar-benar bisa gitu. Mungkin mereka sudah bertanya ke A ke B itu mungkin jawabannya masih belum tepat. Masih simpang siur ya. Iya. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen berobat, boleh langsung ke Bang Anto. Boleh. Langsung gimana tuh? Ke DM kah atau ya, gimana? Nanti ke WhatsApp aja ya. Nanti ke nomor WhatsApp itu kita kasih nomor WhatsApp di sini nggak apa-apa? Boleh, ya? Silakan. 0812 8060 6694. Itu langsung ke Bang Anto.
Tapi Bang Anto sebelum itu kasih tahu dulu, maksudnya jangan buru-buru. Kalau kita sakit itu kita langsung memvonis diri kita sendiri yang sakit bahwa kita itu kena santet, atau ada suami kita, istri kita, keluarga kita yang sakit, itu jangan buru-buru kita vonis bahwa keluarga kita tuh kena santet. Belum tentu gitu Sherly ya. Makanya harus datang ke orang yang tepat supaya dijawabnya dengan jujur. Karena kalau datang ke dukun, orang yang sakit kepala pusing biasa juga bisa bilang santet ini mah, santet kiriman. Jangan, datang orang yang tepat yang jujur. Dibilang oh ini sakit biasa medis non medis gitu Sherly. Hati-hati. Nanti datang ke dukun kita sakit pilek, dia bilang kiriman nih, kiriman apaan? Flu kiriman. Iya gitu. Oke teman-teman, jadi ini ya langsung aja ya WhatsApp ke nomornya yang tadi sudah diomongkan sama Bang Anto. Jadi jangan nge-DM gue lagi karena gue nggak tahu. DM nggak apa-apa deh. Iya sekarang ya mungkin kalau mau ada yang mau nge-DM nanti gue kasih dah nomornya Bang Anto. Boleh ya Bang Anto ya? Boleh banget, insya Allah mau, insya Allah berkah. Oke, Bang Anto terima kasih atas penjelasannya. Dan bermanfaat banget lah untuk kita semuanya gitu, untuk teman-teman juga yang memang mau melakukan hal negatif itu benar-benar harus dipikirin ulang lagi dan dengarkan kata Bang Anto dampaknya seperti apa, dan itu pasti berdampak ke orang lain juga ya Bang Anto. Entah itu ke keluarga, entah itu ke teman terdekat gitu, itu benar-benar negatif banget buat kita melakukan negatif, ditimbangkannya juga pasti negatif. Oke Bang Anto, mungkin ada pesan-pesan nih untuk Diari Neng Sherly atau untuk penonton setia Neng Sherly? Baik, terima kasih sebelumnya Bang Anto. Pertama Bang Anto sebelum tutup minta maaf yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya jikalau ada tutur kata, ucapan yang keluar dari mulut Bang Anto nih yang salah, ya karena memang manusia nih tempatnya salah dan lupa gitu kan ya. Tapi ya jikalau memang ada sesuatu kata-kata yang baik dan bermanfaat, ya digunakan biar supaya bisa sama-sama bermanfaat. Lalu Bang Anto mengutip aja, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka nikmatnya akan aku tambah lagi berkali-kali lipat. Namun barang siapa hamba-Aku yang kufur atas nikmat yang aku berikan, azab Allah sangat pedih. Tuh ingat, azab Allah sangat pedih. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu, tadi maksudnya punya ilmu, punya kelebihan, dia punya keris segala macam, punya batu cincin, punya yang lain-lain berhubungan dengan hal gaib itu, yang cincin, keris segala macam benda-benda gaib, disyukurin, bersyukur. Alhamdulillah saya punya keris, orang-orang nggak punya, jadi buat koleksi di rumah. Alhamdulillah Allah berikan saya kelebihan mata batin, jadi bisa ngelihat hal-hal yang negatif, jadi saya bisa hindarin. Alhamdulillah saya diberikan mendamping yang baik. Jikalau ada hal-hal yang bisa menyakiti saya bisa merespon lebih dahulu. Itu tanda bersyukur. Lalu inna azabillah syadid. Kalau orang-orang kufur atas nikmat yang diberikan, azab Allah sangat pedih. Jikalau dia punya keris, digunakan untuk manggil jin, masukin jin, punya kelebihan buat takut-takutin orang. Oh di sono ada kuntilanak, serem di situ, jangan lewat situ, jangan lewat pohon itu, serem di sono. Oh lu ada yang ngikutin, itu sosoknya serem. Itu nggak boleh, itu azab Allah sangat pedih ya. Jadi gitu, pakai kelebihan kita buat kebaikan, insya Allah berkah. Amin. Dan gue juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau salah pengucapan dari gue, dimohon maafkan ya. Terima kasih Bang Anto Sama-sama. sudah mau bercerita di Diari Neng Sherly yang sangat bermanfaat banget. Amin. Amin. Dan sebenarnya Bang Anto itu masih banyak banget ceritanya, dan insya Allah bakal bercerita lagi di Diari Neng Sherly. Siap. Oke teman-teman yang mungkin sesama YouTuber yang memang mau collab sama Bang Anto, boleh langsung aja DM Instagramnya ataupun langsung ke channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya tadi apa Bang Anto? Mata Batin Official. Punya salam sendiri kita nih. Salam ini, salam mata batin. Wah, mantap banget dah. Oke, kita tutup aja nih Bang Anto ya. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.